قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله. قال المؤلف مولانا الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن يوسف الهروي رحمه الله تعالى وفق عليه فحمده واستغفره ولو قال أن apabila berkata ahaduhum oleh seorang dari mereka Al-Wahabiyah Ibnu Taimiyah bertemu Ibnu Taimiyah Allahu telah meriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah akan hadis tentang Abdullah bin Umar yang mengatakan ya Muhammad bertawassul dengan Rasulullah dan memanggil namanya ketika kaki beliau terkena sakit al-khabir semacam kelumpuhan. Telah meriwayatkan jika berkata seorang dari Wahabi bahwa Ibnu Taimiyah meriwayatkan akan hadis tersebut yang thariqi rawin mukhtalafin fihi dari jalur seorang rawi mukhtalafin fihi yang diperselisihkan pada rawi. Yuqulu dikatakan bagi mereka Wahabiyah mujarradu iradihi berulas sebatas mengutipnya atau mendatangkannya akan hadis oleh Ibnu Taimiyah lihada bagi ini hadis lihada kita di dalam ini kita mulai Ibnu Taimiyah kemudian dulu kalau dalilun itu bukti ada annahu atas bahwa dia Ibnu Taimiyah istahsanahu menganggap baik pada Ibnu Taimiyah akan itu perkataan ya Muhammad atau menganggap baik akan itu hadis. In furido annahu yarahu sahih, baik dimestikan bahwa ia itu hadis yarahu memandang oleh Ibnu Taimiyah akan itu hadis sahihan, itu sahih. Wa in furido dan ataupun dimestikan annahu bahwa ia Ibnu Taimiyah yarahu memandang oleh Ibnu Taimiyah akan itu hadis ghairu sahihin, tidak sahih. Maksudnya terlepas dari Ibnu Taimiyah menganggap hadis tersebut sahih atau tidak sahih, bahwa dia meletakkan hadis ini dalam kitab karyanya Al-Kalimut Thayyib, di mana Ibnu Taimiyah menamakan judul kitabnya ini dengan Al-Kalimut Thayyib, artinya apa? Kata-kata yang baik. Itu artinya perkataan Abdullah bin Umar ketika hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya ini, itu menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah menganggap hadisnya sebagai sesuatu yang baik, mengatakan ya Muhammad itu sebagai sesuatu yang baik, karena itulah dia mengutipnya dalam karyanya. Terlepas dia memandangnya sahih atau tidak sahih, dengan hanya mengutip dalam kitabnya ini dan dia menamakan judul kitab Al-Kalimut Thayyib, itu artinya Ibnu Taimiyah memandangnya sebagai hadis yang baik, sebagai perkataan yang baik untuk mengucapkan ya Muhammad ketika seorang terkena sakit al-khabir. Lianna alladhi yuridu, karena sesungguhnya alladhi seorang yang yuridu mendatangkan al-batila akan perkara batil fi kitabihi dalam kitabnya, wa la yuhadhdhiru minhu dan tidak waspadaan oleh dia
minhu darinya itu al-batil fahuwa da'i, maka dia menyeru ila dzalika syai'i, kepada itu perkara. Dapat dipahami ini? Nah, jadi kesimpulannya Ibnu Taimiyah memandang baik mengatakan seseorang mengucapkan ya Muhammad, artinya apa? Bertawassul dengan Rasulullah, dengan memanggil namanya, dengan mengatakan ya Muhammad. Sementara orang-orang Wahabi mengatakan itu adalah perkara syirik, kufur. Itu artinya apa? Disadari atau tidak disadari oleh orang-orang Wahabi tersebut, sesungguhnya mereka telah mengkafirkan imam mereka sendiri. Tidak. Tanyakan kepada mereka. Itu artinya kalian mengkafirkan imam mereka. Kalau mereka menjawab, kami tidak mengkafirkan imam mereka. Kalau Ibnu Taimiyah tidak kafir, maka berarti kalian sendiri yang kafir. Mengapa? Karena kalian mengatakan kafir kepada orang yang mengatakan ya Muhammad. Wa hadhihi al-qissatu, dan ini kisah tentang sahabat Abdullah bin Umar yang mengatakan ya Muhammad. Rawaha, telah meriwayatkannya akan itu kisah Al-Hafidh As-Sunni oleh Al-Hafidh Ibn Sunni wal Bukhari, dan oleh Al-Bukhari di kitab Al-Adab Al-Bukhari, dalam kitab Al-Adab Al-Bukhari. Kitab yang kita hadis yang kita baca setiap subuh, kitab Al-Adab Al-Bukhari karya Imam Al-Bukhari, di mana Imam Bukhari meriwayatkan hadis dalam kitab tersebut. Bi isnadin akhar, dengan sanad yang lain, ghairi isnadil Sunni, yang bukan sanad Ibnu Sunni. Artinya yang meriwayatkan hadis ini sangat banyak, dan juga dengan jalur yang tidak hanya satu jalur, sehingga hadis ini hadis yang sangat kuat. Banyak jalur suatu hadis itu dapat menguatkan satu atas lainnya. Terhadap hadisul bab, ini namanya hadisul bab, itu artinya tema hadisnya. Sebuah hadis, contohnya ini hadis tentang atau bab menyatakan tentang mengucapkan ya Muhammad ketika sakit al-khadir, semacam kelumpuhan ini. Namanya hadisul bab. Nah, ini diriwayatkan oleh banyak para ulama. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Sunni memiliki jalur tersendiri. Al-Imam Al-Bukhari juga memiliki jalur tersendiri. Wa rawahu al-Hafidh al-Kabir, wa rawahu, dan telah meriwayatkan akan itu adalah kisah Al-Hafidh al-Kabir oleh seorang Hafidh al-Kabir yang Abu Ibrahim Al-Harbi, nyatanya Ibrahim Al-Harbi, ulama besar. Imam Ibrahim Al-Harbi alladzi kana yushabbahu, yang ada ya Ibrahim Al-Harbi yushabbahu bisru'akan bil Imam Ahmad bin Hanbal, dengan Imam Ahmad bin Hanbal fil ilmi, dalam keilmuan, wal wara'i, dan dalam wara'i. Fi kitabih, dalam kitabnya Al-Imam Al-Harbi Gharibul Hadis, nama kitab Gharibul Hadis, bi ghairi isnadin Sunni, ayuha
Al-Imam Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, dalam kitab Al-Adhkar. Wal Hafidz Ibnu Jazari, dan oleh Al-Hafidz Ibnu Jazari di kitabnya, dalam kitabnya Al-Hafidz Ibnu Jazari Al-Hishnil Hasid, wa kitabnya, dan kitabnya Ibnu Jazari Iddatul Hishnil Hasid. Dalam dua kitab terakhir Al-Hafidz Ibnu Jazari meriwayatkan hadis perkataan Muhammad tersebut. Warawaha, dan telah meriwayatkan akan al-Qissah Asy-Syaukani oleh Asy-Syaukani, alladzi yang huwa bermula di Asy-Syaukani yuwafiqukum, sejalan oleh Asy-Syaukani akan kalian wahai orang-orang Wahabi fi ba'dil asya'i, dalam beberapa atau dalam sebagian perkara-perkara. Wa huwa, dan dia Asy-Syaukani ghairu maqhudin fi, tidak dicela padanya Asy-Syaukani hendak menurut kalian. Orang itu sangat senang sekali dengan Asy-Syaukani. Asy-Syaukani ini dalam beberapa hal sejalan dengan orang-orang. Bahkan Asy-Syaukani sendiri yang oleh mereka sangat dicintai dalam meriwayatkan hadis tapi daripada itu imam terkemuka mereka Ibnu Taimiyah dalam meriwayatkan hadis banyak berkualitas dalam al-Muqadimah. Faya Wahabiyatu, maka wahai orang-orang Wahabi, ainal mafar, kemanakah kalian hendak kabur? Mau kabur kemana kalian? Wa ya laha min fadihatin alaikum, wa ya laha, dan alangkah laha baginya itu riwayat hadis min fadihatin, membuka kedok alaikum atas kalian, menelanjangi akan kalian. Hadis riwayat ini hadis menjadi bukti bahwa kalian datang dengan membawa ajaran baru, ajaran rusak yang dibuat oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dapat paham ya? Wa Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah huwa, dia Ibnu Taimiyah imamukum, itu imam kalian, alladzi yang akhraja, telah mengambil Ibnu Abdul Wahhab oleh Ibnu Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab, Imam Wahabi, ba'dha afkarihi, akan sebagian pikiran-pikirannya Ibnu Taimiyah, allati yang khalafa, telah menyalahi oleh Ibnu Taimiyah fiha, di dalamnya, afkarihi al-muslimina, akan orang-orang muslim, min kutubihi, dari kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Orang Wahabi itu kalau kita bantah dengan perkataan Imam Abu Hanifah, ada mereka dijelek-jelekin, kurang ajarnya mereka itu. Bahkan ada orang Wahabi menyebut Imam Abu Hanifah bukan dengan Abu Hanifah, tapi kata mereka apa? Sebagian mereka mengatakan, siapa dia? Abu Hanifah itu Abu Jifa. Jifa itu artinya bangkai. Ketika kita bantah mereka dengan perkataan Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka sering menolak kalau tidak sesuai dengan mereka. Tapi kalau sudah dikatakan qala Ibnu Taimiyah, maka mereka akan diam. Oh iya, Ibnu Taimiyah sama yang ngomong. Wah, jelek ini. Jadi kalau udah Ibnu Taimiyah
syirik. Nah, jadi mereka dengan ilmunya sendiri sesungguhnya secara makna saling mengkafirkan. Nah, ini sebagai bukti bahwa orang Wahabi itu datang dengan membawa ajaran yang baru. Ajaran mereka bukan ajaran Rasulullah, bukan ajaran Islam. Paham mereka? Lanjut. Fa'inqultu, maka apabila berkata oleh kalian, kita katakan kepada orang Wahabi, jika kalian wahai orang-orang Wahabi berkata, nahnu ala syawabin, kita di atas kebenaran, wa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Taimiyah istahalla, menghalalkan asyirka akan syirik wal kufra dan kekufuran. Yang benar kita, Ibnu Taimiyah membolehkan perkara syirik, menghalalkan perkara kufur. Qulna, kita katakan pada mereka, qad kaffartum ruknahu fi aqidatit tasybih, maka sungguh telah mengkafirkan oleh kalian ruknahu akan sandaran kalian fi aqidatit tasybih, dalam aqidah tasybih. Nah, kalian kan berkeyakinan seperti Ibnu Taimiyah, kalian berkeyakinan tasybih seperti Ibnu Taimiyah, kalian mengkafirkan imam sendiri. Ibnu Taimiyah ruknahu qad kaffartum, sungguh kaffartum telah mengkafirkan oleh kalian ruknahu akan sandaran kalian fi aqidatit tasybih, dalam aqidah tasybih, wa fi ghairihi, dan pada selain aqidah tasybih, min dhalalatihi, dari kesesatan Ibnu Taimiyah. Wa taquluna, dan jadilah kalian i'taraftum, telah mengakui oleh kalian, bi annakum, dengan bahwa kalian muttabi'una, mengikuti oleh kalian, dirajulin kafirin, bagi seseorang yang kafir. Artinya kalian secara tidak langsung, walaupun kalian mengingkari, walaupun kalian tidak menyadari, sesungguhnya kalau begitu maka kalian telah mengikuti seorang yang kafir. Tahtajuna, berdalil oleh kalian di kalamihi, dengan perkataan Ibnu Taimiyah, bi katsirin min aqaidikum, dalam banyak perkara dari akidah-akidah kalian. Faqad ittaba'tumuhu, maka sungguh ittaba'tum, telah mengikuti oleh kalian akan Ibnu Taimiyah, bi qawlihi, dalam perkataannya Ibnu Taimiyah, alladzi kafara, yang telah menjadi kafir oleh Ibnu Taimiyah, bisababihi, dengan sebabnya itu awal. Wa huwa, dan bermula dia, alladzi kafara bisababihi, qauluhu, itu perkataan Ibnu Taimiyah, inna kalamullah, sesungguhnya kalam Allah, wa masyiatahu, dan kehendak Allah, hadisul afradi, itu baru dari segi materi, qadimun naw'i, dan qadim tanpa permulaan, an-naw'i pada jenisnya, ayat jenis, artinya jenisnya. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kalam Allah itu baru. Kalam Allah itu baru. Alhamdulillah. Wa qawluhu, dan perkataannya Ibnu Taimiyah, di antara kekufuran dan kesesatan Ibnu Taimiyah yang itu kemudian menjadi sandaran bagi orang-orang Wahabi. Perkataan Ibnu Taimiyah, inna jinsal alam, sesungguhnya jenis alam, azaliyun, itu azali, tanpa permulaan, ma'allahi, bersama Allah, laisa makhluqan, bukan makhluk. Jadi alam ini kata Ibnu Taimiyah dari segi jenisnya tanpa permulaan. Alhamdulillah, jelas kufur
menetapkan ada sesuatu kepada selain Allah sebagai yang tidak bermula, maka itu jelas kekufuran, karena yang tidak bermula hanyalah Allah. Kalau paham? Fi hadzal kufri, dalam ini kekufuran, huwa bermula dia Ibn Taimiyah, ruhun sandaran kalian. Faqad tabi'tumuhu, maka sungguh telah mengikuti oleh kalian akan Ibn Taimiyah, wa ja'altumuhu, dan telah menjadikan oleh kalian akan Ibn Taimiyah qudwatan, sebagai ikutan laku bagi kalian atau panutan bagi kalian, bima khalafa fihi, bima dalam sesuatu khalafa yang telah menyalahi pada Ibn Taimiyah, fihi di dalamnya al-haqqa akan kebenaran, wa khalaftuhu, dan telah menyalahi oleh kalian akan Ibn Taimiyah, bima dalam sesuatu wafaqa yang sejalan oleh Ibn Taimiyah, fihi di dalamnya as-shawaba akan kebenaran, wa huwa, dan bermula dia as-shawab jawazul istighasati, itu kebolehan istighasah, kebolehan istighasah minta pertolongan berrasuli dengan Rasulullah, inda dhiqi, ketika kesulitan, ketika dalam keadaan kesusahan, dikawali dengan perkataan ya Muhammad. Ibn Taimiyah membolehkan. Sementara orang Wahabi menilai itu sebagai kekufuran. Nah, jadi kesimpulannya adalah Wahabi disadari oleh mereka atau tidak disadari, sesungguhnya mereka telah mengkafirkan imam mereka sendiri, Ibn Taimiyah. Paham? Summa innahu, kemudian sesungguhnya kalian kadhibuna, orang-orang dusta. Nah, lanjutannya ini, kalian wahai orang-orang Wahabi, orang-orang dusta, di dakwah salafiyyati, dalam pengakuan salafi. Karena mereka tahu punya salafi juga. Bohong mereka itu salafi. Dari mana salafi? Perusak mereka itu. Ayyu salafiyyin engkau, manakah seorang salaf engkau yang telah mengingkari qaula ya Muhammad, akan perkataan ya Muhammad yang indah ketika kesulitan. Tidak ada ulama salaf yang mengingkari, bahkan menilai kufur terhadap perkataan ya Muhammad. Mana ulama salaf? Kalau kalian sekarang mengaku dirinya salafi, maka bohong pada. Katakan ada orang-orang Wahabi seperti itu. Wa tasmiyatukum, maka penamaan kalian anfusakum akan diri kalian bihadzal ismi, dengan ini nama salafiyah, haramun, itu haram, karena akan sesungguhnya tasmiyatukum tuhimu, memberikan prasangka, annakum, bahwa kalian ada aqidatis salafi, di atas aqidah ulama salaf, wa antum lastum ala aqidatis salafi, dan padahal kalian lastum, bukanlah kalian ala aqidatis salafi, di atas aqidah salaf, wa dal khalafi, dan tidak pula di atas aqidah khalaf. Antum tadinuna dinan jadidan, kalian beragama akan agama yang baru. Ajaran kalian bukan ajaran Islam. Ajaran kalian wahai orang-orang Wahabi bukan ajaran salaf, bukan ajaran Rasulullah. Ajaran kalian dirintis oleh pimpinan kalian yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Dan qaula ya Muhammad, karena sesungguhnya perkataan ya Muhammad, istighasati, untuk tujuan meminta pertolongan, jadi
Zul itu boleh inda salafi menurut ulama salaf wal khalafi dan ulama khalaf fi hayatir rasuli di masa hidup Rasulullah wa ba'dahu dan setelah hidupnya Rasulullah, artinya setelah wafatnya, bil ittifaqi dengan kesepakatan ulama. Semua ulama mengatakan boleh. Kalau paham ini, tidak ada yang mengharapkan, apalagi menilainya sebagai perkara syirik atau kufur, tidak ada. Kecuali orang-orang bahkan Ibnu Taimiyah saja membolehkan, mengatakan dia boleh. Nah, jadi perkataan ya Muhammad ini adalah tujuannya untuk istighatsah, meminta pertolongan dengan memanggil nama Rasulullah ya Muhammad, atau memanggil nama nabi lainnya, atau nama wali Allah boleh. Ya Jinani, ya Abdul Qadir, ya Badawi misalnya, ya Naqsyabandi misalnya, ya Rifai misalnya, atau nama-nama lainnya dari orang-orang saleh untuk tujuan istighatsah dengannya, maka hukumnya boleh. Orang Wahabi mengatakan itu syirik, orang Wahabi mengatakan itu kufur. Nah, maka sesungguhnya yang sesat adalah orang-orang Wahabi, karena kebolehan ini telah disepakati oleh para ulama salaf dan khalaf. Wa innama, dan sesungguhnya hanyalah hurrima diharamkan nida'uhu, memanggilnya Rasulullah, memanggil akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad, dengan kata ya Muhammad fi wajhihi, di hadapan Rasulullah, fi hayatihi, di masa hidup Rasulullah, ba'da nuzulil ayati, setelah turunnya ayat la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka-du'a ba'dikum ba'dha. Setelah turun ayat ini, maka haram hukumnya di masa hidup Rasulullah, para sahabat memanggil nama Rasulullah di hadapannya dengan kata ya Muhammad, tidak boleh. Dan riwayat Abdullah bin Umar mengatakan ya Muhammad setelah wafat Rasulullah juga tidak di hadapan Rasulullah. Paham? Nah, jadi ayat ini diharamkan, memang isinya mengharamkan. Isinya apa? Untuk mengharamkan memanggil ya Muhammad dengan kata ya Muhammad ya Rasulullah di masa hidupnya. La taj'alu, janganlah menjadikan oleh kalian doa Rasul akan panggilan terhadap Rasulullah bainakum, di antara kalian, doa ibadikum, bahwa seperti panggilan sebagian kalian akan sebagian yang lain. Kalau kita kan manggil teman, sesama teman, Rul, mana Rul? Mau Rul? Jangan ada manggil itu untuk apa ya? Menunjukkan penghormatan. Masa Rasulullah panggil Muhammad ini? Tidak boleh. Itu di masa hidup Rasulullah. Ada setelah wafatnya dan tidak di hadapannya, maka boleh. Itulah yang dilakukan pada Abdullah bin Umar
Wa kana sababu tahrimi dzalika, dan adalah sebab pengharaman dzalika demikian itu perkataannya Muhammad, anna qauman sesungguhnya sekelompok orang jufatan yang keras mereka, yang kaku mereka, nadauhu memanggil oleh mereka hu akan Rasul min wara'i hujuratihi, dari belakang kamar-kamarnya Rasulullah, artinya dari arah luar memanggil Rasulullah, ya Muhammadu ukhruj ilaina, kata mereka begitu, ya Muhammad, wahai Muhammad, ukhruj, keluarlah oleh engkau, ilaina, kepada kami. Fa'allahu, maka mengharapkan oleh Allah Ta'ala dzalika, akan demikian itu perkataan ya Muhammad, di wajhihi, di hadapan Rasulullah, tasyrifan lahu, untuk memuliakan lahu bagi Rasulullah. Nah, kalau pantas kalau misalnya memuliakan Rasulullah kata ya Muhammad di masa hidupnya. Wa kana tawassul al-a'mal, dan adalah tawassulnya al-a'ma, seorang yang buta. Ini ada riwayat hadis lagi berikutnya. Ada sahabat Nabi, seorang yang buta, dia bertawassul dengan Rasulullah. Alladhi yang telah meminta oleh al-a'ma Rasul dari Rasulullah, ayat da'wah, agar berdoa pada Rasulullah lahu baginya al-a'ma bisyifai, dengan kesembuhan. Fa'allamahu, maka mengajarkan hu akan al-a'ma al-Rasul oleh Rasulullah, ayyaqula, untuk berkata oleh al-a'ma, Allahumma inni as'aluka, Allahumma ya Allah, inni sungguh aku as'aluka, mohon oleh Allah akan engkau, atawajjahu, dan berharap oleh aku, ilaika, kepadamu ya Allah, binabiyina, dengan keagungan Nabi kami Muhammadin, nyatanya Muhammad, Nabi Rahman, Nabi, seorang Nabi Allah Rahman, ya Muhammad. Nah, ini orang buta ini, sahabat buta ini, dalam doanya mengucapkan ya Muhammad, inni sungguh aku atawajjahu, berharap oleh aku, bika, dengan sebabmu, ila Rabbi, kepada Tuhanku azza wa jalla, fi hajati, dalam hajatku. Ini ada hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani dan lainnya, menceritakan seorang sahabat buta yang oleh Rasulullah diajarkan doa tawassul. Nah, di dalamnya ada kata ya Muhammad. Ini doanya sangat mujarab. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin nabiyil rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi fi hajati. Ini sahabat buta yang mempraktikkan atau membaca doa ini khamri jahratil Rasul, di luar hadapan Rasulullah, artinya tidak di hadapannya tapi di luar, jauh dari Rasulullah. Dan nahu, karena sesungguhnya Rasulullah qala, telah berkata lahu baginya al-a'ma, itil bi du'atan, datangi oleh engkau akan 40, fatawaddo, maka berwudulah oleh engkau, summa sholli, kemudian salatlah oleh engkau raka'ataini, akan 2 rakaat, summa da'u, kemudian berdoalah oleh engkau bihadhihi da'wati, dengan ini doa-doa.
dan tawassuli dengan ini tawassul. Isinya tawassul dengan Rasulullah, memanggil nama Rasulullah. Raja kemudian kembali oleh Rasulul A'la ila Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad abshara dan sungguh itu al-a'la abshara telah melihat. Langsung disampaikan sebenarnya Rasul dengan Rasulullah. Wa hadzal ini doa itu panggilan ya Muhammad fi ghairi hadratir Rasul, bukan di hadapan Rasulullah, di hayatihi, di masa hidupnya Rasulullah alaihi salam. Boleh mengucapkan ya Muhammad di masa hidup Rasulullah, tetapi tidak di hadapan Rasulullah untuk tujuan bertawassul dengannya, tujuan istighatsah dengannya. Demikian pula boleh hukumnya setelah wafatnya Rasulullah. Nah, hadis yang meriwayatkan tentang Abdullah bin Umar itu setelah wafatnya Rasulullah. Pakai doanya dengan kebutuhan apa? Pakai doa. Salat berdoa, kemudian berdoa dengan doa. Tajam. Kebutuhan apa? Pakai. Tajam. Wa antum dan kalian wahai orang Wahabi. Nah, kembali lagi membantah orang-orang Wahabi. Bantahan yang mudah. Bantahan yang mudah bagi kita untuk memecahkan dan menundukkan mereka. Wa antum dan kalian wahai Wahabi, qad tabi'tum telah mengikuti oleh kalian Ibnu Taimiyah akan Ibnu Taimiyah fima qalahu dalam apa qalahu yang telah mengatakannya akan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitab Ibnu Taimiyah at-tawassul wal wasilah. Ibnu Taimiyah punya karya lain judulnya at-tawassul wal wasilah. Innahu semuanya la yajuzu, kata Ibnu Taimiyah ini dalam karyanya tersebut berjudul at-tawassul wal wasilah. La yajuzu tawassul, tidak boleh at-tawassul ala tawassul illa bil hayyil hadir, kecuali dengan yang hidup, al-hadir yang hadir. Lakin akan tetapi ya istighosati, dengan ini istighosah itu perkataan yang Muhammad allati yang istahsana telah menilai baik akan itu istighosah Ibnu Taimiyah oleh Ibnu Taimiyah. Wallati dan yang ia berguna dia istighosah itu istighosah mohon pertolongan dengan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, setelah wafatnya Rasulullah. Khalaftuhu, menyalahi pada kalian wahai Wahabi akan bertanya. Waja'altum dan telah menjadikan pada kalian dari akan demikian itu syirkan akan syirik wa kufran dan kufur. Fama atwahul anil haqqi, maka sangatlah sesat kalian anil haqqi dari kebenaran. Paham tidak? Nah, jadi ini bantahan terhadap orang-orang Wahabi, bantahan yang sangat kuat, dijamin mereka punya jawaban. Kalian mengatakan kafir, syirik, kufur, syirik terhadap orang yang mengatakan ya Muhammad
Sementara yang komentarnya mengatakan ini perkataan Abu Hindan, dia dan para pecinta Abu para Wahabi yang menjawab para pecinta itu habis mati itu mereka tidak akan berani mengkafirkan Ibnu dan mereka betul-betul tidak akan mengkafirkan diri mereka sendiri. Ini bukti bahwa orang-orang Wahabi datang dengan membawa ajaran yang baru. Nah, ada pun akidah ahli sunnah wal jamaah, keyakinan yang meyakini oleh para sahabat Rasulullah dan guru-guru kalangan umat Islam, hukumnya menurut mereka boleh beristighatsah, memohon pertolongan kepada Rasulullah dengan memanggil namanya, dengan mengatakan ya Muhammad, boleh, atau dengan menyebut nama seorang wali Allah, misalkan Syekh Salman, ya Salman, boleh. Bahkan dalam menakdir Syekh Salman itu sampai dikatakan kalau kalian sedang di laut naik perahu, lalu kemudian ada apa? Badai, angin besar, gelombang besar, kalian mau karam, panggil nama saya, ya Salman, ya Salman, ya Salman, 3 kali. Nah, ini namanya apa? Istighatsah. Ini namanya apa? Istighatsah. Apalagi yang dipanggil adalah Rasulullah, disebut namanya adalah Rasulullah. Karena itu memang dalam riwayat tentang Abdullah bin Umar, di mana beliau apabila kakinya terkena sakit khugir dari karena kelelahan dulu, kakinya merasakan lumpuh, kadang-kadang lumpuh, terus berdiri, maka beliau mengucapkan ya Muhammad. Dan dari hadis ini disebutkan apa? Faka'annama nasyutu min iqal, maka seakan-akan Allah yang Umar itu terlepas dari kita, langsung disebut. Nah, demikian pula umpama dalam keadaan kesusahan atau sedang tertimpa suatu kesulitan, lalu kita beristighatsah dan menyebut nama seorang Nabi Allah, menyebut nama seorang wali Allah, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Kita tolong sesama kita, boleh tidak? Boleh. Saya sering menolong sesama kita, boleh tidak? Boleh. Dengan para nabi jauh lebih boleh lagi. Lalu kalau orang patah, nah kalau mau jalan hidup ada orangnya, kalau udah jelas dia nolongin. Kalau para nabi, para wali kan udah meninggal mereka. Jawab, para nabi Allah setelah wafat mereka tidak kemudian putus kenabian.
Kita minta tolong sesama kita boleh. Begitu pula meminta tolong kepada para nabi boleh, walaupun mereka telah wafat. Amin. Jadi wafatnya mereka tidak kemudian apa? Habis manfaat mereka, habis kenabian mereka. Tidak. Mereka tetap para nabi Allah. Karena itu para wali Allah memiliki tasarruf, memiliki apa? Tasarruf sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Apa tasarruf ini? Ya berbuat sesuatu apa yang mereka kehendaki sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Para wali Allah kadang mereka keluar dari makamnya mereka berjumpa dengan orang-orang yang hidup bukan berbeda mustahil secara akal juga secara syar'i, apalagi secara syar'i ditetapkan kebolehan tersebut. Apa buktinya? Para nabi Allah setelah mereka wafat ketika peristiwa Isra mereka keluar semua sholat bersama Rasulullah menjadi imam. Itu disebut dalam hadis. Itu artinya bahwa mereka punya tasawuf, punya tasawuf. Terjemahan. Para wali Allah dikaruniai oleh Allah terhadap karamah. Terhadap apa? Karamah. Apa karamah? Karamah. Karena namanya amrul khaliqun din ada. Yang baru ada diri wali perkara di luar adat kebiasaan yang nampak pada kata seorang wali. Bukan berarti kalau seorang wali Allah karamah itu hanya ada pada dirinya di masa hidupnya saja. Tidak begitu. Tidak begitu. Mengapa? Karena para wali Allah setelah wafat mereka tetap para wali Allah. Ini dibuktikan oleh Al-Quran. Allah berfirman apa? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Al-Quran menyebut begitu. Janganlah kalian menyangka bahwa orang-orang yang mati syahid di medan perang mereka itu tinggi derajatnya, para wali Allah mereka. Jangan engkau menyangka bahwa mereka adalah mati habis urusan mereka. Mereka itu hidup. Walakin la tashurun, tetapi kalian tidak merasakan. Ini artinya apa? Ayat ini memberikan pemahaman bahwa mereka memiliki tasawuf. Penting karena menyangkut akidah. Jadi jangan sampai sembarangan mengkafirkan orang Islam karena mereka bertawassul dengan Rasulullah